Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini sebenarnya tidak ada pelajaran PAI. Boleh dibuka kapan saja. Namun di sini untuk hari Senin besok adalah pengumpulan buku tulis ya solih-solihah. Sehingga video ini Ustazah gunakan untuk pembahasan tugas kemarin, yaitu adalah LKS halaman 10 nomor 1 sampai 25 ya, bisa dipahami. Baiklah, kita akan belajar bersama. Silahkan dibuka LKS-nya dan buku tulis yang sudah dikerjakan kemarin ya, oke? Kalau sudah, selanjutnya kita akan bahas satu persatu untuk soal ABC ya. Ini adalah latihan, sehingga masih Ustazah perbolehkan untuk membuka buku ya. Ini untuk belajar kita sebelum ulangan. Musta'id? Insya Allah sudah siap. Nomor 1, Surah Al-Falaq termasuk dalam golongan surah Makkiyah karena diturunkan di kota Mekkah. A, B, C atau D. Surah Makkiyah disebut surah Makkiyah karena surah Al-Falaq diturunkan di kota Mekkah. Taib. C. Nomor 1 C. Harus jujur ya, yang salah disalahkan yang di buku tulis. Namun di LKS, karena ini LKS kalian, silahkan untuk diberi tanda ya, yang benar. Selanjutnya, An-Namroh As-Saniyah atau nomor 2. Surah Al-Falaq di dalam Al-Quran merupakan surah ke berapa? 110, 11, 12 atau 13? Kalau lupa boleh buka karena di sini kita belajar ya. 100 berapa? 13. A, B, C atau D? D. D. Thayyib. Nomor 2 D. Selanjutnya nomor 3. Arti dari kata Al-Falaq adalah waktu subuh, duha, kesempatan atau telaga. A, bagus, waktu subuh. Ingat ya, Al-Falaq artinya adalah waktu subuh. Nomor 3 A. Nomor 4, surah Al-Falaq terdiri atas berapa ayat? Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarrin naffasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. 5, pintar. A, B atau C? C. Nomor 5, surah Al-Falaq berisi permohonan apa? Perlindungan kepada siapa? Allah ya, kepada Allah. A, B, C atau D? C. Nomor 5 C, kepada Allah. Ingat, surah Al-Falaq adalah surah mohon perlindungan. Nomor 6, surah Al-Falaq dan An-Nas disebut dengan ayat kursi, surah pendek Muawwidzatain, Al-Ikhlas disebut dengan surah Muawwidzatain. Ikuti saja, Muawwidzatain ya, Muawwidzatain. Apa itu Muawwidzatain? Nomor 6, surah mohon perlindungan ya. C. Nomor 7, Qul a'udzu birabbil falaq. Terjemah dari ayat tersebut adalah Qul, katakanlah, a'udzu, aku berlindung, birabbi, kepada Tuhan Al-Falaq, penguasa subuh. Berarti A, katakanlah, aku berlindung kepada Tuhan yang menguasai subuh. A. Nomor 7A. 8. A'udzu. Lafaz tersebut memiliki arti a'udzu billah. Apa a'udzu? Berlindung atau aku berlindung. D. Nomor 8 D. Dodo ya. Nomor 9. Surah Al-Falaq turun setelah surah, urutannya tadi surah Al-Falaq ada 5 ayat. Surah Al-Falaq ke 113. Nah, sekarang turun setelah surah, boleh dibuka sayang. Turun setelah surah Al-Fil. Pinter. Surah Al-Fil. A, B, atau C atau D? D ya. Nomor 9 D. Dodol.
10. Surah Al-Falaq yang menjelaskan tentang kejahatan malam terdapat pada ayat 1, aku berlindung kepada Allah penguasa subuh. Bukan. Nomor 2, min syarri ma khalaq, dari kejahatan makhluknya. Bukan. 3 coba, min syarri ghasikin idza ghasik, itu malam. Berarti kejahatan malam apabila telah gelap gulita. Berarti 3, 4 apa 5? 3. Ayat ketiga ya, C ya. Nomor 10 C. Kalau ayat keempat apa? Dari kejahatan an-nafasat, atau wanita-wanita tukang sihir yang menghembuskan kepada buhul-buhul atau ikatan. Ya, seperti itu. Hasidin ida, orang yang dengki. Ayat kelima, orang dengki. Kemudian, beribadah dan memohon perlindungan kepada selain Allah adalah perbuatan syirik. Syirik artinya menyekutukan Allah, dan ini adalah dosa besar ya. Syirik atau orangnya musyrik. Paham tuh? Taib. 11 adalah A. Bagus. Selanjutnya, semua amal ibadah harus kita lakukan dengan mendalam terencana serampangan ikhlas. Ikhlas. Nomor 12, ikhlas. D. Ikhlas. Apa ikhlas itu? Karena Allah, tidak menunggu pujian, wah hebat, atau walaupun dia benar dia tidak takut. Belajar kan benar, jadi nggak usah malu. Kemudian 13, buhul maksudnya adalah dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang menghembuskan atau menyebulkan pada buhul. Apa yang disebul? Tali. Jadi kayak ada ikatan-ikatan tali. Habis itu untuk menyakiti orang lain. Na'udzubillah. Berarti nomor 13 adalah D. Tali ya. Kemudian waktu subuh maksudnya adalah waktu subuh, waktunya A. Waktu menjelang terbenamnya fajar, waktu antara terbit fajar, waktu ketika matahari di atas kepala, dan waktu ketika matahari berganti bulan. A, B, C atau D? Waktu antara terbit fajar. B ya. Baik, nomor 14 B. Waktu ketika matahari di atas kepala itu waktu zuhur. Waktu ketika matahari berganti bulan apa? Maghrib ya. 15. Surah Al-Falaq diturunkan sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hijrah ke Madinah, sehingga termasuk golongan surah Makkiyah. Makkiyah itu adalah diturunkan di kota Mekah, karena sebelum Rasul hijrah, Rasul ada di Mekah, dan ternyata surah Al-Falaq turun sebelum hijrahnya Rasul ke Madinah. Berarti golongan surah Makkiyah. B ya, nomor 15 B. Semangat. Nomor 16. Agar terhindar dari kejahatan makhluk, maka kita harus berzikir, bergaul, bermimpi. Berzikir ya solih ya. Astagfirullah, astagfirullah, ya Allah, ya Allah, a'udzubillah minasyaitonirrajim, bismillah, subhanallah, walhamdulillah. Seperti itu ya. Zikir itu apa sih sayang? Zikir itu adalah mengingat Allah ya. Selanjutnya 17. Para tukang sihir biasa membaca mantra dan jampi-jampi, kemudian mereka tiupkan pada apa tadi? Buhul. A ya. Nomor 17 A. Nomor 18. Surah Al-Falaq ayat ketiga diakhiri dengan kata-kata wa min syarri ghasiqin idza waqab. Thayyib. Nomor 18 D. Bisa ya? Oke, semangat. 19. Ayat ketiga dalam surah Al-Falaq memiliki arti wa min syarri ghasiqin idza waqab, dan dari kejahatan ghasik itu malam, min syarri ghasiqin idza waqab apabila telah gelap gulita, malam apabila telah gelap gulita. Berarti C. Thayyib. Nomor 19
C. 20. Lafaz di bawah ini memiliki arti min syarri. Min itu dari syarri, kejahatan, ma khalaqa, makhluknya. Berarti D, nomor 20 D. 21. Surah Al-Falaq diakhiri dengan kata ayat terakhir, ayat kelima. Wa min syarri hasidin idza hasad. Hasad, apa artinya hasad? Dengki, iri ya. C. 22 sayang. Apaan? Nomor 21 surah Al-Falaq diawali dengan kata apa? Kul. D ya. Nomor 21 Afan ya. D. Nomor 22 tadi yang ayat terakhirnya apa? Hasad. Pendengki atau Afan, bukan pendengki, dengki atau iri. Berarti C. 21 D, 22 C. 23. Berikut ini merupakan ayat yang menjelaskan tentang kejahatan para pendengki. Adalah wamil, pendengki tadi apa? Hasidin. Kalau dengki hasad. Berarti wamil syarri hasidin idza hasad. B. Pinter. Selanjutnya nomor 24. An-nafasat. Potongan tersebut terdapat dalam surah Al-Falaq ayat ke wa min syarri ghasikin ayat ketiga. Habis wa min syarri ghasikin idza waqab, wa min syarri nafasat. Oh, an-nafasat itu ayat keempat. Artinya apa? Siapa yang tahu? Wanita tukang sihir ya, ayat keempat. Berarti nomor 24 D. 25 ya. Berikut ini yang bukan merupakan perilaku yang mencerminkan menghayati surah Al-Falaq. Bukan. Sebelum tidur berdoa meminta perlindungan kepada Allah, mendatangi tukang sihir untuk mencelakai orang yang tidak disukai, membaca surah-surah perlindungan seperti Al-Falaq dan An-Nas, menjauhi sifat hasad. Yang bukan cerminan baik dari surah Al-Falaq adalah mendatangi tukang sihir atau dukun dan meminta bantuan untuk mencelakai orang. A, B, C atau D? B ya. B, tidak boleh ya sayang ya. Karena itu apa tadi? Termasuk sifat menyekutukan Allah, atau disebut orangnya disebut musyrik, perbuatannya disebut syirik. Baiklah, 25 soal sudah kita bahas. Sekarang harus bersifat jujur semua ya. Jujur, gak apa-apa salah ya. Yang penting nanti belajar lagi. Nah, kemudian besok hari Senin kita mulai ulangan PAI bab 1 perihal surah Al-Falaq. Baiklah, kemudian buku tulisnya disiapkan. Terus setelah kita koreksi tadi yang kemarin sudah dikerjakan, nah ya, ditulis salah berapa. Kalau salah 1 tulis salah 1, kalau salah 2 tulis salah 2, kalau salah 5 tulis salah 5, kalau benar semua salahnya 0 ya. Seperti itu. Tapi harus apa? Harus memiliki sifat jujur ya. Seperti sifat Nabi siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang selalu sidik dalam berbicara dan berkata ya. Jujur dan benar ya. Karena yang mengetahui gerak-gerik kita walaupun ustazah nggak tahu siapa, hanya Allah subhanahu wa ta'ala ya. Mungkin itu yang saya sampaikan. Kataballahu lakum dawaman najah. Bila jawab taufik insyaallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.